Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada pidato yang sangat menarik, yang sangat luar biasa dari Gus Miftah. Ini pidato yang sepertinya diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang selama ini selalu menghina dan mencaci maki Presiden Jokowi. Utamanya orang-orang yang dulunya pernah dibantu dan ditinggikan lah oleh Pak Jokowi, malah setelah berpisah jalan dengan Pak Jokowi, mereka malah balik menyerang Presiden Jokowi, teman-teman. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang dijelaskan oleh Gus Miftah yang sangat menarik, yang sangat baik, ya tentunya gampang dicerna untuk kita semua, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet, Ibu Sri, Mas Erick Thohir, Mas Rosan. Yang saya hormati CEO B-Universe, Bapak Enggar, Lembaga Tinggi Negara, sahabat saya, Bang Najamuddin, dan Bapak Ibu yang saya muliakan. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu, berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Wow, luar biasa ya. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini. Buktinya nyata, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang presiden. Yang kedua Bapak Ibu, soal keikhlasan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak, kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya juga ya. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz
Belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Wow, Maka sindiran dari buat Bapak siapa Jokowi, nih? kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan nilai-nilai oleh Bapak Jokowi bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Saya selaku orang yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi, dan saya meyakini kita semuanya sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia. Terima kasih Engkau hadirkan Rahman dan Rahimmu di bangsa kami ini, sehingga bangsa kami menuju kepada bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga rahmat dan berkah-Mu ya Allah abadi menyertai kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan yang maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlinakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsanya, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula kedua orang tua kami dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami ya Allah. Tuhan yang semua permohonan tertuju kepadanya, hanya kepadamu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu dan membahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga terus melaju. Amin. Untuk Indonesia maju. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot, yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Gus Miftah, di mana ya sepertinya ya ada yang tersindir dari pidato ini teman-teman ya. Beliau mengatakan ada orang yang dulunya diangkat derajatnya oleh Pak Jokowi, dibantu oleh Pak Jokowi, diperjuangkan oleh Pak Jokowi, tapi setelah beda jalan, setelah bisa jalan, dia malah berbalik menyerang Presiden Jokowi teman-teman. Inilah mungkin yang sangat yang sangat tidak elok di negeri kita teman-teman. Kalau meminjam kalimat dari Pak Prabowo itu selalu mengatakan bahwa
kita tuh sangat sulit untuk mengapresiasi seseorang. Di Indonesia ini jarang sekali ada manusia yang bisa mengapresiasi manusia lainnya. Orang hanya akan melihat keburukan orang tersebut daripada kebaikannya. Walaupun kamu berbuat kebaikan 1000 tahun, besoknya kamu berbuat kesalahan sekecil apapun, maka yang akan diingat adalah kesalahan yang kau lakukan. Itulah yang selalu diungkapkan oleh Pak Prabowo. Dan makanya Pak Prabowo di setiap pidatonya, beliau itu selalu mengapresiasi, selalu memuji kebaikan-kebaikan pemimpin-pemimpin kita, memuji orang-orang yang sudah berbuat baik, yang sudah berkorban untuk bangsa dan negara kita. Ya, tidak seperti orang kebanyakan, teman-teman. Para oposan kebanyakan yang hanya melihat keburukan. Ya, saya bingung ya. Oposan ini yang tiap hari ini sedang berdiskusi tentang penolakan ataupun membatalkan pelantikan Gibran sebagai cawapres terpilih, apakah mereka tidak bisa melihat dari sisi yang lain dari Pak Jokowi beserta keluarganya, teman-teman? Lagian akun Fufafa ini kalau memang itu Gibran, ini kan tweet-tweetnya itu postingan-postingannya dilakukan dan dibuat ketika panasnya panggung politik Pilpres di tahun 2013, 14 dan 17, teman-teman, sampai 2019. Ini kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat bersebelahan, sangat berperang, sangat saling berbeda satu sama lain, saling bertarung satu sama lain, dan panasnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan ketika Pak Prabowo akhirnya kalah di 2019, beliau ingin rekonsiliasi, ya malah orang-orang yang pemarah ini, yang sampai sekarang marah, itu tidak menginginkan Prabowo rekonsiliasi. Itu artinya apa? Mereka memang ingin merawat perpecahan, ingin merawat perselisihan, pertengkaran. Dan mungkin ini adalah salah satu strategi asing untuk tidak bisa melihat Indonesia maju, teman-teman. Karena mereka sudah mendesak Pak Jokowi melalui Uni Eropa dengan melaporkan ke mana gitu. Jadi hilirisasi kita digugat oleh Uni Eropa, teman-teman. Mungkin mereka gagal mengintervensi kita dari segi pemerintahan, makanya mereka ingin mengintervensi kita dari dalam negeri. Dengan lagi-lagi yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa kita selalu diadu domba oleh asing. Apakah ini adalah salah satu strategi asing untuk terus mengadu domba kita sebagai anak bangsa? Sehingga kita sibuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dalam negeri, hal-hal pertengkaran dalam negeri ketimbang memikirkan kemajuan bangsa. Ini yang saya selalu pahami, teman-teman ya. Tapi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.